Ini berkaitan dengan perjalanan ya. Biasanya kalau kita naik pesawat ini suka delay. Kesel nggak kalau delay? Kesel banget. Bahkan kalau delaynya 2 jam sampai 3 jam itu parah banget. Aduh, nunggunya lama gitu ya. Ini bukan soal uang, bukan soal kompensasi yang kita dapat, tapi soal waktu yang terbuang percuma ya. Tapi kalau informasi yang satu ini juga dirasakan oleh sejumlah calon penumpang maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengamuk lantaran pihak maskapai diduga tidak bertanggung jawab. Penumpang telah menunggu 9 jam namun batal diberangkatkan. Ibu dibohongin kan? Iya, Ibu dibawa ke hotel, terus ada hotelnya. Di hotel nggak ada, jadi cek nggak ada. Sampai sekarang. Nggak ada. Air putih ada Bu, air putih. Dikasih doang. Air putih ada Bu dikasih. Artinya apa? Ditipu kan? Ditipu. Seorang mama salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita, kan data kita ada di sini. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ini 9 jam ini sudah masuki 1 hari jam kerja loh. Betul banget. Nata pernah ya? Pernah Delay waktu sampai 9 jam. perjalanan dinas ke Manado. Saya harusnya berangkat sampai malam, ternyata delay dan mau nggak mau besok berangkat pagi. Ya, semoga next time ketika ada perjalanan dinas lancar-lancar selalu ya Nat ya, dan juga pemirsa di rumah. Dan ini informasi selanjutnya untuk Anda yang melakukan perjalanan khususnya di dunia pelayaran, ini masih dibayangi cuaca ekstrim terutama gelombang tinggi laut. Ada sebuah kapal berpenumpang 13 orang tenggelam akibat dihantam gelombang besar di perairan Selat Makassar, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Beruntung seluruh penumpang dapat diselamatkan dan evakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar, didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Polair, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSOD, tinggal bekerja sama termasuk juga Pak Kapolres yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sebuah kapal pompong yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar di perairan Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. 2 orang selamat, sementara 1 orang lainnya hilang.
Inilah guys, kejadian malam ini kapal pompong meledak. Inilah video detik-detik sebuah kapal pompong yang diduga membawa BBM ilegal meledak di perairan Sungai Batanghari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat peristiwa ini terjadi, 3 orang ABK kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai, 2 orang berhasil selamat dengan berenang ke tepi pantai, sementara 1 orang lainnya bernama Reza, 19 tahun, dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Proses evakuasi pencarian dilakukan tim gabungan Basarnas Jambi bersama Polairut, TNI AL, Polsek, dan dibantu oleh masyarakat setempat. 13 Februari 2025 telah terjadi 1 kapal tenggelam dengan POB 3 orang, 2 orang selamat dan 1 orang hilang atas nama Reza. Saat ini tim gabungan Basarnas Jambi masih dalam melakukan pencarian korban dengan menggunakan D-Max dan rubber boat menyisir area perairan Sungai Batanghari. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Petugas Patreskrim Polres Majalengka menggerebek persembunyian komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4. Saat penggerebekan, polisi melepaskan tembakan peringatan. Aparat Satreskrim Polres Majalengka meringkus komplotan spesialis curanmor di tempat persembunyian di Desa Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Tembakan peringatan terpaksa dikeluarkan petugas lantaran salah satu pelaku mencoba kabur saat akan ditangkap. Total, petugas meringkus 3 pelaku komplotan spesialis pencurian kendaraan roda 4. Para pelaku pun digelandang ke Polres Majalengka guna proses hukum lebih lanjut. Penangkapan kita melakukan tembakan peringatan, di mana pada saat yang bersangkutan sedang melakukan aktivitas di rumahnya, kita ada di petugas kita sempat melakukan tembakan peringatan. Mereka memang spesialis komplotan roda 4. Spesialis komplotan. Sudah berapa lama mereka? Informasi yang kami dapat dari tersangka kurang lebih 1 tahun. Polisi masih mengembangkan kasus terkait ada pelaku lain yang terlibat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Bakamla RI berhasil menangkap sebuah kapal kayu tanpa nama yang membawa sekitar 200 bal rokok ilegal di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Rencananya rokok ilegal ini akan dipasarkan di wilayah Kepulauan Riau. Sebuah kapal kayu kargo mencurigakan diberhentikan patroli Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dani di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Dan saat digeledah ditemukan sekitar 200 bal rokok ilegal tanpa cukai merek yang merugikan negara. Sementara awak kapal saat penggeledahan tidak ditemukan. Penangkapan ini pun merupakan hasil operasi gabungan antara tim Satgas Bakamla RI dan tim Satgas Cendana Bais TNI dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau. Patroli akan terus dilakukan untuk mencegah maraknya tindak kriminalitas dan penyelundupan yang kerap masuk melalui perairan Nusantara. Kelompok kriminal bersenjata membakar gedung SMP Agan Dugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Aksi pembakaran gedung sekolah yang terjadi kemarin Jumat diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata Puncak yakni KKB Tenius Kulua, KKB Kalenak Murib, KKB Lekagak Telenggen. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dan kini Satgas Operasi Damai Kartens 2025 tengah melakukan pengejaran terhadap KKB serta meningkatkan pengamanan guna mencegah kejadian serupa untuk terulang. Terjadi aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agan Dugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenius Kulua, komplotan KKB Kalenak Murib, dan komplotan KKB Legakek Telenggen. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas belajar mengajar di sana. Polisi tangkap 2 pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan.
Viral di media sosial aksi premanisme dua pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Parahnya, terduga pelaku juga menodongkan senjata tajam di depan anak-anak TK tersebut. Bahkan kurang dari 1 kali 24 jam, kedua terduga pelaku S dan N berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di 2 tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau dan yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Dan kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Pak? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya. Ya, ini di Magelang, Jawa Tengah ada yang berpura-pura menjadi polisi, yaitu seorang pemuda yang kemudian membawa kabur 11 unit ponsel milik para pelajarnya. Ya, modusnya adalah pelaku mendatangi para pelajar dan menuduh para pelajar melakukan tawuran. Inilah detik-detik saat tim Resmo Polres Kota Magelang meringkus MJK 27 tahun di rumahnya di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 ponsel milik pelajar di Kota Magelang. Modusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa ponsel dengan cara mengumpulkannya. Setelah ponsel terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Spontan. Buat nakut-nakuti atau gimana? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya, kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Pelaku sudah 3 kali melakukan aksi ini dengan modus yang sama. Ponsel para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya produksi dan distribusi LPG ilegal dengan modus mengoplos. Selain mengamankan lebih dari 350 tabung LPG berbagai ukuran, polisi juga mengamankan 5 tersangka dari 2 tempat kejadian yang berbeda. Polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo dengan modus mengoploskan gas LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan 2 tempat kejadian yang berbeda, masing-masing di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka ini menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. KPK ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan gudang LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Kalau operasionalnya sudah berjalan mulai dari tahun 2022. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur,
Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, selanjutnya ini ada kabar gembira ya untuk para nelayan yang kemarin sempat terhambat untuk melakukan aktivitas pencarian ikan. Nah, akhirnya nelayan di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten bersyukur setelah pagar laut sepanjang 30,16 km akhirnya selesai dibongkar. Mereka mengaku senang karena kini bebas melaut untuk mencari ikan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang laut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya belayar juga kan mending solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40, sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, kasus ini kemarin juga menyebabkan Kades Kohot menghilang ya. Tapi setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Ya, Arsin bin Asip meminta maaf kepada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asip. Secara pribadi maupun jabatan saya selaku kepala desa atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati menginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemirsa, warga Desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil penyidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta.
Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi Pagar Laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil listrik tercebur ke dalam sungai di Surabaya, Jawa Timur. Diduga kecelakaan disebabkan pengemudi menginjak gas terlalu kencang hingga hilang kendali. Sebuah mobil listrik berwarna putih tercebur ke dalam Sungai Makmur di dalam perumahan Babatan Pratama, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Mobil ini dikemudikan oleh seorang ibu berusia 45 tahun yang sedang bersama anak laki-lakinya. Keduanya berhasil dievakuasi dari dalam mobil dengan selamat. Menurut keterangan Ketua RT setempat, diduga pengemudi mobil listrik ini melamun dan menginjak gas terlalu kencang saat melaju dari arah pintu masuk perumahan. Mobil hilang kendali dan berjalan lurus menabrak sebuah sepeda motor, kemudian menuju ke bibir sungai hingga akhirnya tercebur. Proses evakuasi mobil dari sungai sedalam 2,5 meter tersebut berlangsung selama 1,5 jam dengan mengerahkan mobil penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Dari arah pintu masuk Pratama, kendaraan Serio Moda mungkin kehilangan kendali, jadi lurus menabrak sepeda motor, terus langsung tercebur ke sungai. Ini mobil listrik, Pak ya? Mobil listrik. Peristiwa mobil listrik tercebur ke sungai ini kini telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polsek Wiyung, Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yulia Yarangga dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya, baik, terima kasih Galuh juga Nata. Pemirsa menemani akhir pekan Anda kali ini, saya mengajak pemirsa langsung memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas yang memang terbilang cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya. Dan tepat di belakang saya pemirsa terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jakarta yang nantinya akan naik menuju ke arah Puncak dikarenakan memang saat ini sedang diberlakukannya sistem ganjil genap yang mana Satlantas Bogor Kota maupun Dinas Perhubungan sedang melaksanakan sistem ganjil genap ini. Terlihat perpadatan kendaraan ini hanya dikarenakan adanya pemberlakuan sistem ganjil genap, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan serta yang ingin menuju ke arah Puncak untuk memastikan kembali plat nomor kendaraan Anda sesuai dengan tertanggal hari ini 16 Februari, maka kendaraan-kendaraan yang boleh melintas ke arah Puncak untuk saat ini adalah kendaraan-kendaraan berplat genap. Untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta pun hingga saat ini masih terbilang dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan
masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat juga yang melintas pada sekitaran kawasan Gadok sendiri. Dan perlu kami himbau kembali bagi para pengendara khususnya kendaraan umum yaitu kendaraan busway ataupun kendaraan bus pariwisata untuk tidak menggunakan klakson telolet demi menjaga kenyamanan bersama saat berkendara. Dan pemirsa, kembali lagi kami mengingatkan bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan operasi keselamatan 2025 masih terus berlangsung sampai dengan tanggal 23 Februari 2024. Untuk itu bagi para pengendara sebelum bepergian pastikan Anda menyiapkan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai. Dan untuk informasi IRSMS berdasarkan data yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia bahwa telah terjadi sebanyak 150 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 26 luka berat dan 168 luka ringan. Dari 150 kasus laka lantas yang terjadi, 99% terjadi di jalan non-tol. Dihimbau dan diingatkan kembali bagi para pengendara untuk utamakan selalu keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat menghubungi atau mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Galuh dan Nata yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici Yuliaria Rangga atas laporannya dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution membaca jati diri kader Partai Gerindra di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi membacakan janji kader di hadapan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan lantang, Gubernur Sumatera Utara terpilih. Bobi Nasution membacakan jati diri kader partai usai pembacaan ikrar kader di hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat. Bobi menyebut bahwa kader Partai Gerindra merupakan satria yang membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Selain itu, Partai Gerindra juga pantang berkhianat terhadap cita-cita perjuangan partai dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebelumnya Bobi merupakan kader PDI Perjuangan, namun pada tahun 2024 Gubernur Sumatera Utara terpilih ini resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Kami kader Partai Gerindra terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin, kaum yang tertindas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra menjelaskan bahwa dirinya menjadi presiden sudah suratan takdir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya angka 8 yang terhubung saat Prabowo menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024. 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7.
Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjawab pengkritik makan bergizi gratis dengan peningkatan fantastis jumlah siswa penerima. Presiden yakin program unggulannya ini akan berhasil. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan kritikan sejumlah pengamat yang mengatakan komposisi kabinetnya terlalu gemuk. Prabowo menilai hasil nyata bagi rakyat jauh lebih penting dibandingkan perdebatan kabinet gemuk. Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 Menteri Keuangan, 27 Menteri Dalam Negeri, 27 Menteri Luar Negeri, 27 Panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Selain membahas sejumlah hal, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan sebuah keris bersabuk emas sebagai cindera mata. Usai memberikan pidato, Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang turun dari podium mendapat peluk hangat dari Presiden Prabowo. Nyanyian terima kasih untuk Jokowi juga terus dikumandangkan oleh ribuan kader yang hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Prabowo kemudian memberikan hadiah sebuah keris bersabuk emas kepada Jokowi sebagai cindera mata. Sebelumnya, dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, dirinya berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya sehingga bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi dalam pidatonya sempat menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih.
Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan. Demi memenuhi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman, PT Kereta Api Indonesia tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan. Saat ini untuk keberangkatan H-1 hingga H-3 Lebaran tujuan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah ludes terjual. Sejak penjualan dibuka pada 4 Februari lalu, pemesanan tiket kereta api mudik Lebaran terus mengalami peningkatan. Tercatat dari 2.877.473 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket kereta mudik untuk H-1 hingga H-3 Lebaran telah ludes terjual. Pihak PT KAI tengah mempersiapkan layanan kereta mudik tambahan dan memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat. Hal itu dilakukan karena diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh pada Lebaran tahun ini mengalami peningkatan. Saat ini KAI sedang menyiapkan kereta-kereta tambahan agar masyarakat tetap dapat terlayani. Kami memproyeksikan akan ada peningkatan penumpang kami di mudik 2025. Pihak KAI juga melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian, termasuk pengecekan teknis dan operasional pada lokomotif agar perjalanan pemudik aman dan nyaman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Jelang bulan Ramadan, pemirsa, harga kebutuhan pokok di Pasar Johar Baru terpantau normal. Harga cabai yang sempat mencapai Rp100.000 per kilogram kini kembali normal di harga Rp60.000. Harga kebutuhan pangan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau normal menjelang bulan puasa. Komoditas beras terpantau stabil di harga Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Sementara harga komoditas cabai yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram pun juga berangsur turun. Kalau beras itu tergantung stok ya Mbak ya, dari pasokan dari daerah gitu. Kalau pendapatan memang kurang Mbak. Harapan kita sih pemerintah harus bisa menstabilkan ya harga ya, dan terlalu kenaikan terlalu signifikan gitu ya. Untuk sekarang sih sudah turun ya. Kalau ya untuk sekarang, untuk cabai juga turun dari cabai keriting merah itu dari 80 sekarang 60. Rawit merah itu dari 100 juga sekarang 80. Bawang juga mengalami penurunan juga. Meskipun harga kebutuhan pangan terpantau stabil, namun pembeli mengaku memiliki kekhawatiran harga akan melonjak jelang bulan puasa. Kalau cabai udah hampir kembali normal ya, cuman yang agak naik ini yang kayak wortel, terus sayuran hijau juga masih agak mahal. Maunya kembali seperti semula, karena kalau memang pun mahal ya pendapatannya juga harusnya kan berlebih.
Pemerintah diharapkan dapat tetap menstabilkan harga bahan pangan pada bulan puasa hingga Lebaran nanti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Firmansyah, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi mengatakan untuk mendukung dan memperkuat industri keuangan derivatif, OJK telah meluncurkan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2025. POJK tersebut mengatur mengenai produk, pelaku, dan juga penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek. Dalam aturan tersebut, OJK meminta para pelaku pasar, penyedia infrastruktur dan produk derivatif keuangan dengan underlying aset berupa efek wajib mendapatkan persetujuan prinsip dari OJK. Inarno menyebut POJK tersebut memberikan periode transisi selama 2 tahun. Selama periode ini, pelaku pasar, penyedia infrastruktur dan produk derivatif keuangan dengan underlying aset berupa efek wajib mendapatkan persetujuan prinsip dari OJK dalam waktu 4 bulan pertama sambil tetap beroperasi di pasar. Dan peraturan ini akan menjadi dasar hukum bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi produk derivatif keuangan dan entitas yang terlibat dalam perdagangan derivatif keuangan dengan underlying aset berupa efek. Baik saat ini aktif di pasar modal maupun pasar perdagangan berjangka komoditi. Pemirsa, Indonesia menerima 100 ton kurma yang diberikan Raja Salman dari Kerajaan Arab Saudi. Pemberian kurma merupakan bentuk perhatian Kerajaan Arab Saudi menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar secara simbolis menerima kurma sebanyak 100 ton yang dikirim Raja Salman dari Arab Saudi ke Kementerian Agama Jakarta pada hari Jumat. Pemberian kurma ini merupakan komitmen dan bentuk perhatian Kerajaan Arab Saudi terhadap kebutuhan umat Islam di seluruh dunia, khususnya umat Muslim di Indonesia menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Nasaruddin mengapresiasi pada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, dan pemerintah Arab Saudi karena konsisten memberikan kurma kepada Indonesia. Nantinya kurma akan dibagikan kepada masyarakat melalui masjid, ormas Islam, kampus, dan daerah lain yang membutuhkan. Meski demikian, tidak semua daerah akan mendapatkan kurma ini karena terkendala transportasi. Sebanyak 100 ton, 4 kontainer. Satu kontainer itu 25 ton. Dan langsung beliau sendiri, Duta Besar Saudi Arabia, memberikan penyerahan kurma kepada kita. Itu dari kerajaan Saudi Arabia. Dan setiap tahun Saudi Arabia selalu mengirimkan kurma yang sebanyak itu sebagai tanda cinta pemerintah Saudi Arabia terhadap rakyat Indonesia. Pemirsa, MNC Live bersama Gigi Dental Studio melakukan kerjasama di bidang kesehatan perawatan gigi di Kota Bogor, Jawa Barat. MNC Live memberikan asuransi kecelakaan bagi para pasien dan menjalani perawatan di klinik gigi tersebut. MNC Live bersama Gigi Dental Studio melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU mengenai layanan kesehatan gigi di Kota Bogor, Jawa Barat. Hadirnya asuransi kecelakaan dari MNC Live ini bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi masyarakat, sehingga mereka yang berobat ataupun perawatan di klinik gigi tersebut merasa aman dan nyaman. Selain pasien, tenaga medis juga diberikan perlindungan asuransi kesehatan agar dapat lebih nyaman dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasiennya. Karena lebih banyak juga pasien yang aware tentang kesehatan gigi, kami akan mendapatkan perlindungan diri dari MNC Live gitu. Jadi pasien juga merasa tenang pada saat berobat ke gigi dan terusnya. Ya, kami terus melakukan kerjasama dengan klinik-klinik seperti klinik gigi dental ini, dan harapannya adalah semakin banyak kerjasama kolaborasi dengan klinik lain dan tempat-tempat usaha lain di mana kami juga sangat mendukung pertumbuhan UMKM. Kerjasama ini membuka peluang bagi MNC Live dengan klinik lainnya dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan perlindungan asuransi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Jelang pelantikan sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Tes kesehatan digelar di Plaza Gedung C dan Gedung F lantai 3 Kemendagri. Tes kesehatan seharusnya digelar Sabtu kemarin namun ditunda menjadi hari ini. Tes kesehatan berlangsung selama 2 hari yang dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama yakni pukul 8 hingga 10 pagi, sesi kedua pukul 10 hingga 12 siang, dan sesi ketiga pukul 13 hingga 15 sore waktu Indonesia Barat. Jadi pagi ini tes kesehatan untuk para kepala daerah yang akan dilantik dan mengikuti pembekalan sudah dimulai. Rekan-rekan kepala daerah datang di sini untuk melakukan registrasi, mencatatkan biodata, kemudian membawa form untuk dibawa nanti di atas di gedung F ya, di gedung F nanti di atas. Nah, nanti di sana ada tim medik yang akan memeriksa kesehatan, tekanan darah, tensi, kemudian kolesterol dan sebagainya. Dia hal-hal yang mendasar sifatnya. Dan dari sini sampai gedung F itu ada jarak ya supaya bisa terlihatlah mana yang fit atau tidak. Jadi teman-teman kepala daerah nanti berjalan kaki dari sini sampai gedung F itu kira-kira mungkin berapa 200 meter, berapa ratus meter. Mengisi waktu akhir pekan, pengunjung antusias melihat beragam mobil terbaru di perhelatan Indonesia International Motor Show 2025. Ya, lebih dari 100 booth mobil dan motor listrik ditampilkan di salah satu ajang otomotif terbesar tanah air. Hari ketiga gelaran Indonesia International Motor Show 2025 dibanjiri antusiasme dari pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung beragam mobil dan motor terbaru. Di sini pengunjung dapat secara langsung merasakan sensasi mengemudi sejumlah mobil konvensional hingga mobil listrik di area hall di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Lebih dari 100 booth mobil dan motor listrik ditampilkan di salah satu pameran tahunan otomotif terbesar tanah air. Dan otomotif listrik salah satu sasaran yang dituju dalam pameran IIMS. Saya sih awalnya lihat pertama ada mobil dan motor ya di depan dan juga ada booth-booth seperti helm, juga ada seperti apparel untuk motor-motor, rider, dan sekarang ini indoornya saya biasa indoor sih. Jadi di sini saya biasanya foto-foto mobil. Lagi mau cari motor listrik aja sih, motor listrik sama mobil. Belum tadi atau masih cari? Di sana ada di hall C ya, ada di situ. Gelaran ini dilaksanakan selama 11 hari, mulai 13 Februari hingga 23 Februari mendatang. Pengunjung cukup membayar Rp50.000 untuk hari biasa dan Rp90.000 untuk akhir pekan. Diharapkan dengan adanya pameran otomotif ini dapat mendongkrak industri otomotif di Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, Ayus melaporkan. Wisata liburan karena ini kan hari Minggu ya, hari libur. Tapi kita tetap di sini, gimana dong Galuh? Gak apa-apa, tapi katanya Nata ada rekomendasi untuk menghabiskan waktu ya? Punya dong. Ini ada salah satu lokasi yang memiliki wahana yang terkenal di kawasan Tangerang Selatan dan bisa menjadi referensi nih. Nah, kabarnya di sini juga pengunjung segala usia bisa uji ketangkasan, bermain hingga menikmati foto booth berkonsep Korea Selatan. Kita lihat sama-sama. Ini saya mengajakin pemirsa untuk mencoba bermain di salah satu playground yang unik dan juga menarik banget karena berasal dari Korea Selatan. Nah, seperti apa ya tempatnya? Ya, ikuti saya. Berada di salah satu pusat perbelanjaan di Alam Sutra, Tangerang Selatan, wahana permainan keluarga asal Korea Selatan ini memiliki arena yang luas. 5 zona permainan seru bisa dicoba seperti Wonder Sports Park, Wonder Kids Park, Wonder Arena, Wonder Carnaval hingga Wonder Selfie. Wonder Sports Park menjadi wahana yang penuh tantangan. Banyak pengunjung menguji adrenalin dengan beragam permainan ketangkasan dari rope course hingga flying fox. Pemirsa, ini saya baru aja main flying fox setelah bermain berbagai macam permainan uji ketangkasan dan seru banget dan sangat menguji adrenalin. Bagi pengunjung anak-anak, mengukir pengalaman seru dengan menjelajah Wonder Kids Park yang aman dan menyenangkan. Beragam wahana tersedia, seperti kolam bola, block play, hingga kart rider yang merangsang kemampuan motorik anak-anak. Nah pemirsa, selain zona
untuk orang dewasa, di sini juga ada zona untuk anak-anak. Sekarang saya mau lagi main salah satu wahana favorit yaitu card reader. Kita coba naik ya. Wih, dadah. Keseruan bermain laser tag dengan kostum menarik ala militer juga bisa jadi pilihan. Orang tua dan anak bisa ikut bermain sambil memperkuat bonding keluarga. Yang paling memacu adrenalin itu jump punch yang di sana, yang kita harus naik terus lompat terus melek, itu serem sih jujur. Tapi seru. Seru main apa aja? Main trampolin, main jualan-jualan, seru. Oke, berarti kalau misalnya mau sekali lagi, mau lagi nggak di sini? Mau. Oke. Menutup jelajah permainan di sini, pengunjung bisa mengabadikan momen di zona Wonder Selfie. Semakin bermakna dengan mengenakan kostum tematik seperti hanbok, pakaian tradisional Korea Selatan, hingga berbagai pernak-pernik cantik lainnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Amrina Rida, Sato Pratomo, Ayus Mama.